Ada yang tahu gak nih cara munculin yang atas nih bagian ini biar dia nggak ke hide. Kurang tahu. Coba. Ada yang tahu gak? Biar yang atasnya muncul nih yang tengah tadi saya tadi di hide lah gitu. Yaudah nanti aja deh. Oke, ini udah direkam. Terima kasih atas kedatangannya. Ini ditampilin dulu ya buat nanti partisipannya kelihatan muncul karena saya akan tampilin di grup guru nih buat laporan. Cara munculin itu gimana ya? Hmm, Wajah-wajahnya nih. Ini saya pengen tampilin di sebelah kanan ya. Nggak bisa kok. View, biar muncul ada di sebelah kanan ini. Caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Biar munculnya sebelah kanan kemarin. Kalau punya saya otomatis, Pak. Iya, saya juga tadi bener di kanan. Cuman saya tadi di hide terus tiba-tiba pindah ke sebelah atas. Sementara ya saya edit dulu biar kelihatan muncul. Oke deh, kita mulai aja. Terima kasih untuk Jack, Rio, dan Samuel. Nanti yang lain mungkin menyusul ya. Untuk kali ini saya akan mau belajar tentang limit fungsi aljabar yaitu persiapan TKA, tes kemampuan akademik kelas 12 yang akan dimulai di bulan November. Sekarang tanggal 14 September 2025, kira-kira 2 bulan lagi. Nah, kebetulan karena saya nanti ada tes, ada latihan IC, ICAS ya, International Competition Assessment for School buat kelas 10 dan 11 yang akan diikuti oleh Samuel dan Yeskiel kelas 10. Jadi saya sambungin aja nih dengan kelas 12 yang mau TKA gitu. Karena berhubung saya bisa pembelajaran jarak jauh kayak begini ya lewat Zoom, apa salahnya kalau misalkan kita coba untuk pendalaman materi tanpa harus tampil di kelas gitu karena emang efisien buat eh, cara pembelajaran yang jarak jauh seperti ini. Tampilan saya oh, udah muncul kan limit fungsi aljabar di sini, Udah, Pak. PDF-nya? Udah ya. Oke, kita mau print screen dulu nih buat laporan ke guru buat sebentar ya. Saya pengen di karena tadi kan cuma berapa orang nih full screen. Nah, oke. Saya share ya di grup SMA buat motivasi yang lain aja suruh ikut. Yuk, yang lain join. Baru 3 orang. Saya share dulu ke grup guru ya. Kita waktunya cuma 1 jam ya karena kita baru trial nih. Kalau nanti banyak yang antusias ikutin, kita akan jadwalin aja seminggu mungkin 2 kali di tengah minggu sama di akhir pekan kayak begini. Nah ini saya share dulu ya sebentar. Pendalaman materi kelas 12 IPA Matematika limit fungsi aljabar dan trigonometri dasar. Oke, terus via Zoom Meet jam 19.30 sampai 20.30 gitu ya. Oke, kita mulai materinya. Pak, Oi, off cam nggak apa-apa, Pak. apa?
Off cam. Webcam. Off kamera. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang Oke, penting makasih, Pak. partisipasi aja. Oke, saya akan membahas dulu limit fungsi aljabar, yaitu materi tentang kelimitan alias batas antara suatu bilangan yang menggunakan pendekatan fungsi ya. Jadi kita ketika hendak mendekati nilai sesuatu, nilai tertentu, limit ini dianggap sebagai suatu nilai yang menuju suatu batas. Nah, sebagai kalian pengingat, ini adalah materi kelas 11 tahun lalu ya. Karena kemarin request limit fungsi aljabar, maka saya akan bahas dengan materi ini di malam hari ini ya. Sebentar. Suara saya jelas kan? Jelas Pak, jelas. Tapi suara kamu nih kecil banget. Coba siapa namanya tadi yang ngobrol tuh? Mic saya emang kecil Pak. Oh, Jack ya. Ya udah. Iya. Nah, oke lanjut pengertian limit fungsi aljabar. Kita menggunakan simbol limit ini seperti ini nih. Dan menggunakan X dengan bilangan tertentu gitu. Ada juga yang X dengan mendekati nol ya. Ada juga yang mendekati tak hingga. Jadi kalau misalkan saya sebentar mau di ada toolsnya mana itu ya yang buat itu notes nih whiteboard sebentar. Ada yang tahu munculin papan itu? Papan apa sih namanya tuh? Buat itu? Notes ya kalau nggak salah ya. Bukan bukan notes. Ini sebentar sebentar. Papan itu apa sih namanya itu yang buat coret-coret? Kok nggak ada ya? Whiteboard, Pak. Nah, whiteboard ya, new whiteboard. Oh, akan continue. Dia akan stop dia. Coba ya, saya cek dulu whiteboard, existing whiteboard ya. Dia akan mati ntar tuh. Bukan whiteboard. Apa ya? Saya tadi nge-hide lagi tuh. Apa sih namanya tuh buat itu? Coret-coret. Ya udah nanti juga ketemu ya. Kita lanjut aja nih. Seharusnya ada nih di atas ini muncul buat tampilan eh coret-coret. Kemarin ada tuh. Nanti jadi ini lagi, Rep. Oke, lanjut. Nanti kita perbaikin aja di pertemuan berikutnya. Contoh untuk limit X dengan mendekati angka tertentu ya. Limit 3X min 8. Maka kalau misalkan X-nya sama dengan 6, kita tinggal masukin nih. 3 kali 6 sama dengan 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Nah, ini mudah nih. Nah, yang paling sulit nanti limit fungsi trigonometri ya. Kalau aljabar masih mudah gitu. Terus yang ke berikutnya dengan cara memfaktorkan. Nah, cara memfaktorkan ini digunakan apabila cara substitusi menghasilkan nilai limit yang tidak terdefinisi ya. Contohnya misalkan adanya nol sama dengan nol gitu ya. Nol min misalkan di sini 4 dikurangi 4 sama dengan nol kan. Terus di sini 2 dikurangi 2 sama dengan nol. Ini nggak bisa nih. Maka kita menggunakan
apa namanya itu pemfaktoran. X kuadrat min 4 itu sama juga dengan X tambah 4 dan X min 4. Nah, yang di bawahnya nanti bisa dicoret-coret gitu. Ada 6 orang, siapa lagi yang masuk nih? Oh enggak, masih tetap ya, Selin. Oke, berikutnya yang menggunakan metode pemfaktoran seperti yang tadi, cuman ini lebih kompleks ya. X kuadrat min 2X min 3 dibagi X kuadrat min 9 sama dengan X min 3 dikali X tambah 1 dibagi X min 3 ditambah X min 3. Nah, X kuadrat min 9 ini harusnya kalian udah tahu ya, nih kalau misalkan bentuk kuadrat seperti ini, kita harus samakan dulu angka-angkanya yang di kiri dan kanan. Nanti notasinya itu juga harus plus min. Kalau misalkan di sini min dan min, maka di sini jadi positif. Nah, di sini bukan X kuadrat min 9, tapi nanti min 6X gitu ya. Jadi kita harus kuat di pemfaktoran persamaan kuadrat yang ada di materi kelas 10 ini. Nah, setelah kita tahu faktornya, kita bisa coret yang atas dan bawah, kemudian kita akan dapatkan nilai yang ini, baru kita langsung masukin dengan limit tertentu X mendekati 3 dengan X plus 1 per X plus 3 sama dengan 4/6, itulah hasilnya. Oke, sambil saya otak-atik dulu ya, saya mau ada tugas nih kalian nih, coba bisa kerjain dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Kelihatan kan soalnya? Ini nggak perlu apa namanya itu ditampilkan di sini. Yang bisa coret-coret nggak di sini? Coba di zoom-nya. Kemarin ada tuh bisa. Nah, oke, Selin. Silakan nomor 1 latihan dulu ya dengan limit tertentu. Dan yang kedua X sama dengan 0 dengan limit X kuadrat min 9 per X kuadrat tambah 3X. Waktunya 5 menit ya, sambil saya apa namanya itu otak-atik dulu nih biar enak. Maklum kalau waktunya udah mepet begini jadi repot kalau nggak tahu ini. Nah, ini saya pengen share di grup WA aja ya biar bisa kelihatan di sini. Oke, waktunya 5 menit ya. Saya mau cari dulu gimana caranya biar muncul di halaman otak-atik coret-coret. Silakan dikerjakan 5 menit. Saya mau cari di chat GPT gimana caranya munculin coret-coret yang terkendala. Nanti kalau ada yang dapat silakan angkat tangan ya dan siapkan jawabannya.
Oke, udah muncul tuh. Pakai annotate. Ya, ternyata sudah. Ini jangan di auto head ya. Jadi bingung nanti. Oke, jawabannya B sama dengan min 2 kita cek ya dengan jawaban Selin. Oke, terima kasih Selin. Jawabannya kita cek. Ini langsung aja diisi dengan 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 2 kali 2 ditambah 4. Ya, sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 ya, sama dengan 12 di sini. Terus yang di bawahnya 4 dikurangin 20 sama dengan 12 ya, ditambah 2. Nah, ini kan sama juga dengan berapa? Min 10 ya. Berarti 4 dikurangin 10 sama dengan min 6. Berarti hasilnya min 2. Nah, ini sangat mudah banget kan jawabannya. Terus yang kedua, X kuadrat min 9 sama dengan tak hingga ya. Jadi ini bisa juga ditulis seperti ini, X min 3 dan X plus 3. Terus di bawahnya kita bisa keluarkan juga nilai X di sini dengan plus 3 gitu ya. Ini bisa dicoret, maka hasilnya 0 dikurangi 3 sama dengan min 3 dibagi 0. Hasilnya tak hingga ya, bener ya? Ya bener ya, Selin ya? Kalau 0 dibagi 3 sama dengan 0 ya. Nah, oke, iya tuh, bener. Sekarang kita lanjut ke yang bawah. Soalnya 2 kali lagi ya. Yang nomor 6 dan 7. Silakan, waktunya 5 menit. Limit X mendekati 3, X kuadrat min 5X tambah 6 dibagi dengan 2X kuadrat min 7X plus 3. Jawabannya berapa? Siapa cepat dia angkat tangan. Angkat tangan. Maksudnya silakan tunjuk tangan. Saya Pak gitu. Siapa yang udah dapat nomor 6 berapa? Nomor 7 berapa? Ini yang coret-coret siapa? Salin ya? Oke, bisa coret-coret nggak? Kenapa bisa dapatnya 1/5? Ya, betul. Ya, oke, betul.
Yang bawahnya? Mm-mm. Ya, oke. Betul banget. Sekarang yang nomor 7, kenapa bisa dapat nol? Diturunin ya, diferensial. X min 2, X berapa? X min 2 dengan X plus 4. Tunggu, tunggu. Ini 4 dengan 2 kan harusnya minus di sini. Tapi kok di sini yang ini salah nih. Bukan positif diganti. Nah, iya. Oke, terus. Mm, mm. Oke, coret. Mm. Oke, benar. 2 dibagi nol sama dengan nol. Tapi kalau nol dibagi 2 sama dengan yang E ya. Hmm. Oke, oke, oke. Sekarang kita kembali ke materi. Jadi saya harus bersihin dulu nih screen-nya biar nyaman. Jadi bagi teman-teman yang dulu lupa ya, jadi kita harus caranya memfaktorkan seperti itu, terus dicoret dulu. Jadi jangan tinggal masukin angka-angkanya. Nanti kita akan dapat nilai yang nol alias nggak harus dihitung gitu ya. Jadi ini nggak bakal bisa seperti itu. Nah sekarang kita limit tak tentu ya. Contoh nih, limit tak hingga dengan bentuk akar pangkat tertinggi jadi bentuknya seperti ini. 2x kuadrat min x min 3 terus oh bukan ini bukan limit tertentu yang ini limit tak hingga bentuk akar pangkat tertinggi ini ada bentuk yang memanjang ke kanan dengan dua akar kemudian ada nilai A B C yang ini bukan A ya tapi P harusnya nih P Q R ini salah ketik nih. Nah, limit tak hingga bentuk akar pangkat tertinggi dapat dikerjakan dengan menggunakan bentuk umum seperti di bawah ini. Nanti ada soal seperti ini nih. TKA. Tapi kalau misalkan nggak ada ya nanti ya kita pakai rumus yang tadi aja. Contoh mengerjakan limit ini dengan menggunakan cara manual itu dengan mengalihkan akar sekawan. Jadi kalau misalkan akar x kuadrat tambah 3x min 1 dikurangin akar x kuadrat min 2x tambah 1 dengan x tak hingga, maka kita menggunakan pangkat yang dengan menggunakan kali sekawan dengan yang di sininya dijadiin positif ya. Tuh, ini semuanya sama. Tapi nanti tinggal dijadiin positif yang minusnya gitu. Nanti kita akan kali pelangi dari sini ya yang ini dikali ini, terus nanti ini dikali ini. Hasilnya jadi kuadrat seperti ini ya. Karena kuadrat ketemu akar jadi hilang, maka menjadi x kuadrat tambah 3x min 1 min x kuadrat min 2x tambah 1. Nah, setelah itu kita dapat hasil seperti ini. 5x min 2. Nah, setelah itu bagaimana? Kita akan cari dulu di bawahnya nih. Dengan cara saya bersihin dulu nih biar nggak bebayang. Nah, dengan cara nih diakarin
yang bagian bawah dengan dibagi dengan pangkat yang tertinggi ya. Jadi X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1, 3X per X kuadrat sama dengan 3 per X, sampai yang sebelah kanan juga dibagi dengan pangkat tertinggi. Saya lihat lagi yang ke atas nih yang tadi. Nah, kayak gini ya. Kan bentuk seperti ini masih belum matang ya. Jadi kita harus disederhanakan lagi dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Setelah membagi dengan pangkat tertinggi, kita bisa dapat nilai seperti ini. Baru kita memasukkan nilai X dengan limit tak hingga dengan cara dimasukkan substitusikan dengan X-nya di sini ya. Lanjut kita langsung masuk dapat nilai akar 1 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah akar 1 dikurangi 0 tambah 0 hasilnya akar 1 ditambah akar 1. Nah, akar 1 itu sama dengan 1 dan 5 per 1 tambah 1 jadi hasilnya 5 per 2 gitu ya. Nah, bentuk yang seperti ini kalian pasti pernah ingat kan? Dulu hasilnya seperti ini B min Q per 2 akar A. Coba ada yang masih ingat gak dengan rumus ini? Nah, dari cara seperti yang tadi, kita bisa langsung menggunakan bypass seperti ini. B min Q per 2 akar A. Gitu. Ada contoh soal yang kita mau coba. Nah, ini. Silahkan dikerjakan dengan cara rumus cepat ya. Saya mau di-share lagi tadi rumus cepatnya. Silahkan dicatat dulu nih. B min Q per 2 akar A. Ya. Nah, silahkan. Waktunya 3 menit. B min Q B min Q per akar 2A. Betul gak? Kayak gini. Ingat gak Dua tadi? akar A, Pak. Suaranya kenceng banget. Sampai tuh. Saya. Oh, Samuel. Sampai Samuel Kenji ya. Ya udah. Jadi jawabannya Iya. berapa nih? Jawabannya berapa? B yang ini ya, B. Ini B. 5. Min Q yang ini Q. Nah, tuh. Q ini B. Maka hasilnya 5 kurangin 2 per 2. A-nya yang mana? Ini yang A ya, tuh. Sama dengan 2. Hasilnya 3, 2 akar 2. Nah, kalau seperti ini diapain? Rasional kan ya, ini pelajaran anak kelas 1 SMA. Nah, samaan kuadrat. Eksponen maksudnya. Per 4. Karena 2 dikali 2 ya. Karena 2 akar 2 kali akar 2 sama dengan 4. Ini hasilnya seperti ini. Gitu. Untuk limit fungsi aljabar, saya nggak lengkap banget ini materinya, tapi nanti saya akan sempurnain lagi di sesi berikutnya kalau banyak yang minat untuk lanjut apa namanya itu Zoom meeting seperti ini. Kita akan masuk ke materi yang kedua ya tentang dasar-dasar trigonometri. Gimana setuju ya? Ini saya tadi terburu-buru karena habis pulang dari bimbel. Jadi materinya itu harusnya ada limit ini mendekati nol. Saya nggak masukin ini. Saya miss tuh. Harusnya mendekati nol. Ini bukan tak hingga sama limit tertentu doang, tapi limit dengan X sama dengan nol. Saya kelupaan gitu. Sampai sini ada mau bertanya gak? Atau ada usulan di minggu di tengah minggu nanti ada seperti ini lagi? Ada yang mau bicara? Coba Fidel, tamu kita yang baru muncul. Tuh Fidel ya muncul nih. Mau Pak, Mau di tengah minggu ya mau ya? boleh Sekarang kan boleh. bulan apa nih? Sekarang Banyak-banyak kan juga bulan nggak apa apa-apa nih? Pak. Malam-malam mau jam 9 sampai jam setengah 11 gitu. Gas. Gas ya. Jadi saya kan terinspirasi sama Mister Yogi ya. Mister Yogi itu kan sering PM ya. Cuman kan kalau saya kan sore kan mesti ke Depok.
ngajar bimbel karena saya bisa teknologi Zoom gini dan saya punya Zoom Premium. Apa salahnya kita berbagi ilmu malam-malam gitu daripada gabut ya kan main game dulu. Nah, selain matematika nanti kalian boleh usulin ke guru lain misalkan bahasa Indonesia ke Miss Bon. Bahasa Inggris udah pakai Zoom aja malam. Jadi kalau udah sore kan capek tuh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua karena saya jam setengah 9 mesti ke lomba ICAS ya, anak kelas 10 dan 11 Samuel sama Yehezkiel. Saya buka dulu rumus-rumus trigonometri. Saya ini pertama eh, kasih respect dulu nih sama Samuel Kenji yang jam 7.30 langsung on gitu ya. Yang kedua Ronaldo Nelson. Ya walaupun di kelas sering gak fokus ya, tapi wah dia ternyata niat ya. Terus yang lain juga Ernestion, Nauri, Samuel Kenji dan Mackenzie dan Jack. Untuk Ernest satu grup sama Saverin dan Windy ya. Kapan-kapan kita bikin seperti ini ya. Coba Ernest, saya pengen dengar suaranya. Ya, Pak. Mau gak dibikin Zoom konsultasi seperti ini? Bab 1 sampai bab 4. Boleh, Pak. Ya gini aja ya. Misalkan lagi santai nih hari Sabtu malam atau Sabtu pagi. Yuk kita bahas yuk bab 1 sampai bab 4. Bab 1 dulu gitu. Tentang pendahuluan nanti ini. Gitu. Justru Ya, boleh, dengan Pak. begini nggak terlalu keluar biaya mahal gitu. Maksudnya di sekolah juga udah capek. Kita juga udah saya mesti pulang gitu kan. Oke, kita masuk lagi ke dalil-dalil trigonometri dasar. Ini adalah materi kelas 10 di semester 1. Saya akan menjelaskan dalam waktu 10 menit ya. Setelah itu nanti ada eh, latihan ya. Oke, dalil-dalil trigonometri ini yang pertama kita menggunakan aturan segitiga ya. Aturan segitiga dengan cara saya bikin coret-coretan lagi di bawah di sini ya. Nah, tunggu sebentar di Word aja nih. Ini sebenarnya udah tingkat menengah nih. Saya mau kasih info dulu untuk tingkat dasar basic. Tunggu ini ada yang WA siapa ya? Nih dari Mem Ana tuh, dia ngasih jempol. Sebentar nih Wordnya saya ini lagi error nih. Oke, nah dasar-dasar trigonometri yang kalian pernah saya ajarin nih dulu kalau nggak salah tuh modelnya seperti ini. Jadi segitiga siku-siku. Nah, oke terus di sini ada yang namanya X ya. Nah, X di sini. Di sini R, di sini Y. Coba saya pengen menguji eh, daya ingat kalian nih. Sin di sini ada alfa ya. Nah, saya hapus dulu yang ini. Nah, hapus dulu. Sin A sama dengan ada yang bisa. Oke, ini siapa lagi yang ini nih? Klik salin ya. Oke, benar. Saya, Pak. Kamu sama Kenji. Oke, sekarang kalau cos A
Silahkan dicoret. Betul. Lanjutin sekarang. Tangan A. Oke, sekarang berikutnya ini saya hapus dulu nih buat yang di sini kan mengganggu nih. Nah, ini tolong dihapus dulu. Nah, itu. Sekarang kalau misalkan di sini saya kasih B. Sin B berapa? Coba. Siapa yang mau coba Mackenzie tuh gantian. Oke, sin B ya sama dengan X per X per apa? R ya. Terus cos B sama dengan oke benar. Sekarang tangan B sama dengan oke benar ya. Sekarang saya mau kasih pertanyaan lagi. Sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa masih hafal nggak nih? Nah, silakan ada yang mau isi. Mm-mm, mm-mm. Yang ini cos 30. Mm, sin 120. Ini minus ya. Eh, Karena dia ada di kuadran. Eh, enggak dong, positif. Oke, selanjutnya saya mau minta kalian bikin grafik ya, grafik sinus dengan angka-angkanya di sini. Ini cos, di sini 180, di sini 90, di sini 270, di sini 360. Silakan dicoret-coret dengan warna yang berbeda nih, grafik sin. Yang di bawah ini grafik cos.
Boleh yang cewek lagi, Selin sama Ernest. Kalau udah sekarang tuh buka Google nggak apa-apa. Kita buat membangkitkan kenangan 2 tahun lalu aja nih. Kan tahun 2023 ya, waktu kelas 1, waktu kelas 10. Silahkan dicoret-coret grafik scene itu seperti apa. Ini siapa yang gambar nih? Coba Surya. Oh, nih masih salah. Coba diulangin lagi. Nah, ini baru bener nih. Ya, jadi yang ini adalah grafik cost. Nggak apa-apa kalian nyontek di Google nggak apa-apa. Nah, untuk grafik scene, coba ada yang mau benerin lagi? Ini titik-titik ya di tengah-tengah nih. Nah ini baru bener nih, gitu. Nah, dengan grafik ini kita bisa tahu bahwa di kuadran satu di scene itu, tunggu. Ini masih salah. Gimana, Selin? Masih salah. Ini saya gambar aja yang bener ya. Nah, bener nih. Begitu ya. Tapi nggak apa-apa, salah juga. Yang penting sebelum ujian kita harus tahu dulu gitu. Daripada ujian nanti salah, mendingan pas latihan ya. Nah, jadi di grafik sini nih, kuadran satu dan kuadran 2 itu adalah positif ya. Kita waktunya sampai jam setengah 9 biar kalian nanti istirahat, biar besok nggak masuk sekolah telat. Nah, gitu nih kuadran 4 ya. Jadi di scene itu yang negatif itu adalah kuadran 3 dan 4. Yang positif itu kuadran 1 dan 2. Nah, cos ini juga nih kuadran 1 itu yang positif, kuadran 2 negatif. Ada di lembah bawah ya. Kuadran ketiga yang negatif juga, kuadran keempat yang positif. Nah, di sini positif, di sini negatif, di sini negatif, di sini positif. Oke, ini saya mau rekam dulu buat nanti di Thanks Selin and Kenji. Sekarang kita masuk ke grafik tangan ya. Ini saya hapus dulu. Silakan satu lagi grafik tangan. Masih ada yang hafal nggak? Ini buat ini aja ya, buat mengingat kembali memori beberapa tahun lalu. Silakan. Ada yang mau coret-coret? Rio nih mana Rio belum aktif? Ngaco nih Mackenzie nih. Salah, coba hapus lagi.
Oke, ini benar ya. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi kita harus tahu nih kalau di kuadran satu tangan itu ini nilainya positif. Nah, yang kedua ini adalah negatif. Yang ketiga ini positifnya di sini nih, 3. Tuh. Dari 0 sampai 270. Terus yang ini yang keempat. Dan di sini juga nanti ada nilainya tak hingga ya, infinity nih. Di sini juga infinity. Makanya kalau misalkan ada angka tangen 90 itu sama dengan infinity. Jadi dia nggak nempel di eh, garisnya. Oke, ini cukup ya untuk materi eh, trigonometri. Saya mau ngasih soal dulu buat dijawab di PDF ya. Kita hari ini singkat dulu karena saya mau ngetes eh, apa sih namanya itu minat atau nggak minat ya anak-anak kelas 12. Kalau misalkan banyak yang minat seperti ini kita terusin sampai beberapa kali pertemuan. Nah, silakan diisi nih nomor 2 dan nomor 3. Udah ada jawabannya ya. Caranya aja deh, caranya. Ini kan 30 ya. Eh, ini aja nih nomor 3 caranya gimana? 3 dan 4. Silakan dicoret-coret. Kenapa jawabannya 7/25? Ayo. Saya share screen aja nih buat soalnya rektangular ya nih. Silakan dikerjakan dengan caranya di WA. Oke, sebentar ya. Tunggu sebentar sebentar. Oke, silakan dicoret-coret. Kenapa jawabannya itu 7/25? Mm-mm. 25 kuadrat dikurangin 24 kuadrat sama dengan 625 dikurangin ya sama dengan 7. Betul, nomor 8. Nomor 4 coba. Jika tangan alfa sama dengan sepertiga akar 3 dengan alfa sudut lancip, maka kotangan alfa adalah kotangan itu adalah ya, jadi ini kebalikan dari dari tangan ya. Dari kotangan itu adalah sama dengan sepertangan alfa.
Silakan. Oke, good good ya. Jadi Samuel Kenji paham nih dan memang cocok dia pengen masuk teknik elektro ITB ya. Ya kan ya? Betul gak? Iya, Pak. Iya. Berarti emang udah niat nih anak nih. Masnya bagus lah. Oke, kita karena waktunya tinggal 3 menit lagi, kita cukupin trial PM matematika hari ini ya. Jadi besok kita akan ketemu nih kalau nggak salah hari Selasa ya. Kita akan diskusi lagi untuk ketemu lagi PM via Zoom aplikasi seperti ini. Mau di tengah minggu atau di Sabtu malam atau di Minggu malam. Tergantung diskusi kita nanti bagaimana. Mumpung PM-nya itu hari apa? Bulan November ya. Bulan November untuk eh diujikan. Sabtu atau Minggu. Ini siapa yang ngomong nih? Minggu, Pak, Mackenzie. Minggu. Minggu malam aja ya. Durasinya mau 1 jam atau 1,5? 1,5 atau 1? 2 jam. 2 jam. Ya, nggak apa-apa ya, karena saya senang ngutak-atik matematik. Saya senang kalau ada anak yang antusias kayak gini nih. Jadi saya juga nilai nih kalau anak-anak yang aktif gini pasti di nilai rapotnya saya juga pasti bantu. Setuju gak? Setuju ya. Jadi bukan masalah nilainya tapi antusiasnya nih. Terus kayaknya jangan 2 materi deh. 1 materi aja ya. Kalau 2 materi kayaknya sempit banget. Kayak tadi tuh. Gitu. Jadi 1 materi tapi dalam gitu. Tergantung nanti request mau polling itu apa gitu. Gitu ya. Jadi minggu 2 jam. 12 jam. Jangan 12 jam lah. 15 jam aja. Terus ada lagi yang mau saran? Coba sebelum kita close nih 1 menit lagi. Oke, kalau nggak ada, kita sambungnya lewat WA grup aja ya, karena saya lagi ditunggu sama anak yang mau ujian ICAS, si Samuel Bunardo dan Yehezkiel Chai, anak kelas 10. Oke, terima kasih Selin, Ernestia Nauri, Grace Fidelia, Jack FM, Mackenzie, Rio, dan Samuel Kenji Gavriel. Ini adalah eh, pendalaman materi perdana anak kelas 12 IPA. Saya apresiasi kalian untuk bisa join malam ini karena saya inisiatif sendiri aja nih karena saya punya Zoom Premium yang sayang kalau nggak dimanfaatin untuk kasih PM sebelum TKA di bulan November. Oh iya, jangan lupa ya daftar tryout TKA Gunadarma yang share linknya udah saya kasih kemarin tuh di grup ya. Jadi itu nanti lewat apa namanya itu komputer di mana komputer lab di lantai 4 seperti ANBK kemarin. Iya 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 minggu minggu 2 jam betul. Oke ya bener mau nih dari jam 7 sampai jam 9 ya, dari jam 19 sampai jam 21. Oke, materinya cuma satu aja ya, 1 materi ya, 1 materi. Mudah-mudahan yang ikut lebih dari ini nih kan ada sekitar 7 orang nih yang ikut nanti jadi 12 atau 15. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat. Kita sampai ketemu besok. 11 jam lagi kita ketemu ya di sekolah. Dan jangan lupa persiapkan untuk sekolah besok buku-bukunya, pelajaran, kemudian pakaiannya. Terima kasih. Selamat malam. Silakan di log out. Makasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Terima kasih, Pak.